Kapan kawin? Pernah nggak sih kalian ditanya begitu? Lalu kalian jadi berharap dapetin the one yang sesuai dengan tipe ideal? Apakah kalian pernah terapin tips pacaran dari para dating coach yang followersnya banyak banget itu? Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya cewek kok katanya suka ngasih kode? Semua aktivitas-aktivitas yang tadi aku sebutin udah familiar ya di kehidupan percintaan kita zaman sekarang. Tapi kalian tahu nggak sih guys, ternyata aktivitas-aktivitas yang tadi aku sebutin udah mulai familiar juga loh dari 300 tahun yang lalu. Wow! Nah, makanya pada video kali ini aku Ajeng dari Inside Ajeng's Box, tempat aku berbagi kepo-kepo random aku. Kali ini akan ngebahas soal sejarah cinta, percintaan, versi yang kedua. Video ini adalah lanjutan dari History of Romance Part 2, di mana kita udah bahas masa transisi pernikahan karena perjodohan jadi karena cinta. Lalu, Tindernya zaman dulu tuh kayak gimana sih sampai tren kawin lari? Linknya ada di bawah ya. Aku saranin kalian untuk nonton part 2 dulu supaya bisa makin paham konteksnya kayak apa. Sebelumnya, kita bahas juga loh sejarah berkembangnya pandangan soal cinta sejati, cinta tak harus memiliki, sampai happily ever after di video History of Romance part 1. Gue rekomendasiin deh kalian nonton itu juga, biar kegambar gitu bagaimana perkembangan pandangan romance manusia dari masa ke masa. Linknya ada di description box below ya. Oke, kita langsung aja yuk mulai History of Romance Part 2. Nanti kita akan membahas sejarah di balik The One dan Mr. Right. Tapi supaya kita tahu konteksnya, mendingan kita mundur dulu yuk ngebahas sebenarnya pandangan masyarakat soal pernikahan dan tipikal pasangan yang ideal tuh kayak gimana sih? Karena ini related loh. Jadi di Eropa saat itu, menikah itu adalah salah satu kebutuhan dan tuntutan sosial bagi semua orang. Walaupun ada juga sih orang yang memutuskan nggak menikah. Tapi hal ini tuh jarang banget, tabu banget, dan bahkan masyarakat juga melihat itu tuh negatif gitu, kayak ada kecurigaan. Nggak tahu juga sih sebenarnya kecurigaannya apa, dari sumber yang aku baca nggak dijelasin. Nah, salah satu tokoh yang terkenal di abad ke-19 yang memutuskan untuk nggak menikah adalah Jane Austen, yaitu seorang penulis novel romantis yang terkenal banget. Salah satu karyanya adalah Pride and Prejudice. Menariknya adalah dia ini penulis novel romantis, tapi kenapa dia memutuskan untuk gak menikah ya? Menurut kalian kenapa? Komen di bawah ya. Kenapa pernikahan itu penting? Terutama untuk para bangsawan, pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang akan menjadi penerus sah gelar keluarga, kekayaan, dan powernya di masyarakat. Pengaruh ajaran Katolik dan Protestan di Eropa juga mempengaruhi pandangan pernikahan tentang persatuan ideal menurut Tuhan. Tentunya pandangan ini menuntut siapapun, baik laki-laki atau perempuan, untuk menikah. Akan tetapi, dari sumber-sumber yang gue baca, social pressure untuk menikah itu lebih besar di wanita. Kenapa? Karena banyak banget pandangan soal menikah yang akhirnya melekat ke identitas wanita. Jadi saat itu pernikahan akan meningkatkan harga diri wanita, prestis, dan privilege-nya. Bahkan ada juga yang bilang bahwa jika seorang wanita yang menikahi seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi, itu adalah prestasi. Jadi simpenan raja juga dianggap prestasi dan memberikan banyak privilege kepada wanita itu. Seperti yang tadi aku bilang bahwa kalau nggak menikah itu pandangan masyarakat menjadi jelek. Begitupun juga untuk wanita yang dianggap sebagai perawan tua. Stigmanya jadi negatif, dianggap kurang menarik, dan bahkan jadinya pilihannya tuh lebih terbatas. Karena tekanan sosial mengaitkan pandangan soal pernikahan dengan identitas wanita, maka wanita itu benar-benar ngerasa menikah itu adalah salah satu tujuan dari hidupnya. Ya habis mau gimana lagi, zaman dulu kan wanita aksesnya untuk ke pendidikan itu lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Kalau bisa nggak terlalu tinggi, itu kan saran masyarakat.
Ya walaupun ada juga sih perguruan-perguruan tinggi yang memperbolehkan wanita untuk kuliah di sana. Tapi nggak boleh dapat gelar. Setahu aku sih wanita bisa dapat gelar tuh semenjak tahun 1940-an deh, zamannya Perang Dunia Kedua. Tapi kalau misalnya kalian tahu, bisa komen di bawah ya. Balik lagi ke abad 18 dan ke-19. Laki-laki juga diharuskan untuk memilih pasangan yang sesuai agar bisa menghasilkan keturunan yang baik. Garis bawahi ya, keturunan yang baik. Sehingga yang menjadi tipe ideal pria zaman itu adalah wanita yang sopan, bersifat keibuan, dan dapat mengurus urusan rumah tangga dengan efektif. Untuk para pekerja, ditambah kriteria wanita yang bisa membantu pekerjaan sehari-harinya. Sedangkan bangsawan lebih suka wanita yang beretiket baik atau lady banget lah, supaya anak-anaknya juga bersikap selayaknya bangsawan. Kesamaannya antara laki-laki proletar dan borjuis adalah mereka tidak terlalu mempertimbangkan wanita yang outspoken, terlalu mandiri, dan terlihat terlalu pintar. Yang penting nggak bodoh aja. Ingat, budayanya adalah patriarki, dan terdapat saran sosial juga untuk wanita nggak sekolah tinggi-tinggi. Lalu wanita gimana? Wanita mendambakan sosok laki-laki gentleman cerdas yang memiliki harga diri dan memiliki determination. Kalau bisa, berstatus sangat tinggi dengan kekayaan melimpah. Nah, akhirnya kita masuk juga nih ke sejarah di baliknya konsep The One dan Mr. Right. Tujuan menikah, ditambah ngetrennya gagasan pernikahan karena cinta, dan ditambah juga prestasi menikahi gentleman berstatus tinggi, membuat wanita saat itu punya impian terbesar, yaitu menemukan pria yang tepat, prospek, dan gentleman, atau bisa dibilang sebagai Mr. Right. Nah, kondisi ini membuat istilah Mr. Right itu semakin semarak karena sering dibahas oleh media dan literatur. Perhatiin deh, novel-novel romantis yang terbit di abad itu, biasanya tuh peran utama cowoknya adalah pangeran, raja, duke, atau ya minimal dari wanita yang kelasnya bukan kelas bangsawan sama laki-laki yang kelasnya bangsawan. Tema romantisme ini nggak hanya menyerang wanita, tapi juga pria. Cuman kalau pria kan nggak mungkin Mr. Right ya, tapi jadinya The One. Nah, kedua term ini akhirnya berkembang, booming secara umum. Mau dari status sosial apa, mau gendernya laki atau perempuan, kedua term ini benar-benar jadi booming, jadi impian semua orang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku pribadi paling menarik, yaitu gimana sih caranya orang dulu menemukan pasangan hidupnya. Tapi pada sesi ini aku fokus ke bagaimana orang bangsawan menemukan pasangan hidupnya karena menurut aku impact-nya tuh lebih besar di society. Jadi etiket atau tata sosial itu diajarkan di kalangan bangsawan. Bisa melalui tutor ataupun buku-buku panduan etiket. Buku-buku etiket ini menjadi panduan umum tentang peraturan, sikap, apa saja yang diterima dan enggak diterima selama masa pencarian pasangan. Kita sebut saja masa pencarian pasangan ini dengan courtship ya. Alur mainnya courtship adalah wanita harus menarik perhatian lelaki. Lelaki memutuskan siapa yang akan didekati. Lalu dari semua pria yang mendekati, wanita harus pilih salah satu tanpa ambiguitas. Baik laki-laki maupun perempuan, aturannya adalah no PHP, no cari penggemar. Kedua hal itu sangat nggak diterima masyarakat. Lalu kalau sudah dapat yang bersambut, kedua pasangan tersebut bisa melanjutkan hubungan sampai ke tahap pernikahan. Seperti yang aku jelasin, para lelaki kan mencari sosok yang lady banget, di mana biasanya para lady itu sangat menjaga sikap dan harga dirinya, mengingat keperawanan sangat penting bagi wanita bangsawan. Tapi di sisi lain, si wanita harus bisa menarik perhatian para lelaki dengan pasif. Karena itu, wanita dituntut untuk selalu cantik, elegan, dan juga pandai seni, terutama menari. Supaya bisa outstanding, wanita juga mempelajari seni flirting yang pasif, alias malu-malu kucing.
Wanita bisa memberikan sinyal melalui mata ataupun gerakan-gerakan. Selama dalam batas wajar. Yang penting adalah no touch. Tapi gerakannya juga nggak kayak gini ya, yang lebih elegan gitu. Etiket adalah aturan main kehidupan dan dating para bangsawan. Wanita kan tadi malu-malu kucing, gimana kalau pria? Pria dituntut menjaga harga dirinya dan sikap gentleman-nya. Meskipun si wanita genit memberikan sinyal, pria diharapkan nggak membalasnya dengan genit juga. Jadi, jika seorang pria tertarik, maka pria tersebut mengirimkan hadiah ke wanita yang disukainya. Ingat, hanya kepada wanita yang emang dia suka aja, nggak TP-TP, no ambigu, itu rule-nya. Di sisi lain, wanita hanya diperbolehkan untuk menerima hadiah dari satu pria aja. Karena hadiah itu semacam pintu awalnya suatu hubungan. Jadi, kalau misalnya sudah nerima hadiah, berarti tandanya si wanita itu memberikan hatinya kepada pria tersebut dan akan menjalin hubungan dengannya. So, mau sebanyak apapun hadiah yang diterima, wanita harus menolak sampai akhirnya lelaki yang dia suka ngirimin hadiah. Kebayang ya, jadi wanita tertantang untuk menjadi menarik, sedangkan pria tertantang untuk mendapatkan wanita yang bikin dia tertarik. Itulah gamesnya. Nah, tantangan-tantangan ini kan cukup bikin dua-duanya deg-degser ya, bakalan dapetin the one atau enggak. Makanya dating tips itu bener-bener hits. Kayaknya hampir semua orang mempelajari dating tips biar bisa dapetin the one, karena pernikahan itu wajib. Ada nih satu tips yang menurut gue menarik banget untuk para wanita yang bisa diterapin tapi jangan dipakai sering-sering. Yaitu wanita saat itu bisa pura-pura pingsan. Alasannya adalah karena baju mereka itu kan pakai korset. Terus juga bajunya lebar-lebar banget. Jadinya wajar kalau misalnya wanita itu merasa sesak dan lemas dan capek gitu. Jadi ya pura-pura pingsan aja lah. Nah, cara ini katanya bisa memberikan perhatian dari si cowok tersebut. Tapi jangan keseringan ya, karena kalau misalnya keseringan, si laki-lakinya tuh akan berpikir, ini orang kenapa dah? Sakit apa gimana? Meskipun romantic gesture atau tindakan-tindakan romantis udah ada dari zaman jebot, dan Valentine juga udah dirayakan dari abad pertengahan, tetapi di masa ini, romantic gesture berkembang pesat, di mana surat menyurat menjadi semakin umum. Hal lain juga bisa dilakukan seperti mengirimkan bunga yang mahal, pakaian, perhiasan, sampai potongan rambut untuk dimasukin ke dalam liontin. Wow! Like I said before, pemberian hadiah adalah cara para pria untuk menyatakan perasaannya pada wanita. Romantic gesture ini bergaung karena media dan literatur banyak yang mengangkat tentang cinta romantis, di mana hubungan bukan sekedar karena kekayaan aja, tapi pure karena cinta. Thanks to mesin cetak ya, yang bahkan berkembang jadi mesin cetak portable, sehingga media cetak dan postcard banyak diproduksi. Kenaikan minat ini bikin market baru. Makanya para produsen postcard, bunga, perhiasan, pakaian, coklat, pokoknya hal-hal yang disukai wanita itu mengembangkan jargon ekspresikan perasaanmu kepada wanita yang kau sayangi dengan memberikan benda ini. Ternyata manusia itu tuh benar-benar makhluk media dan marketing ya. Pada abad ke-19, budaya romantis semakin romantis lagi. Seperti yang tadi aku bilang ya, anak-anak muda di akhir abad ke-18 kan menurunkan pandangan romantis ini ke anak cucu mereka. Dan setelah mereka alami gitu ya, ternyata mereka sadar bahwa di dalam pernikahan itu, tantangan hubungan itu tuh lebih rumit dibandingkan dengan idealisme cinta itu sendiri. Jadi saat itu orang-orang tuh udah mulai lebih realistis ya kalau menurut aku pribadi. Tapi sayangnya realistisnya ini dipadukan dengan candu cinta yang digambarkan oleh pandangan romantisme sebelumnya, membuat orang tuh lebih fokus ke getaran-getaran cinta. Kenapa gue lebih banget ya? Hal ini malah membuat buruk keadaan, di mana perselingkuhan itu menjadi trendy di kalangan kaum bangsawan. Gak tahu ya kalau kaum proletar soalnya
Aku belum nemuin sumber yang membahas soal itu sih, lebih ke arah bangsawan. Meskipun perselingkuhan itu trendy, tapi sebenarnya di masa yang sama, kaum Puritan membentuk konstruksi sosial yang sangat menentang perselingkuhan. For your information, kaum Puritan adalah kelompok Kristen Protestan yang ingin memurnikan penerapan ajaran Alkitab saat itu. Seringkali di antara bangsawan, sang istri tahu siapa yang jadi selingkuhan suaminya. Begitupun juga sebaliknya. Bahkan seringkali antara suami dan istri itu udah nggak ketemu lagi meskipun mereka nggak cerai. Jadi kayak hidup terpisah aja lah, suka-suka lu mau kemana. Itulah dia budaya romantisme yang terjadi pada abad ke-18 sampai ke-19. So, dari yang aku pelajari nih, selama aku riset video History of Romance Part 1 dan History of Romance Part 2, bahwa pop culture, seni, teknologi itu berpengaruh banget sama yang namanya pandangan masyarakat. Salah satunya adalah pandangan soal cinta. Kenapa gue so manis ya? Jadi ternyata perkembangan teknologi itu nggak hanya mempermudah kehidupan masyarakat lebih praktis dan efisien, tapi juga bisa mengubah pandangan masyarakat. Terbukti ya dari sejarah yang dari tadi aku jelasin itu. Wow, gila ya, ternyata memang perspektif itu tuh matters banget. Changing mind, changing world. Selain itu di dalam video ini konteksnya adalah pop culture yang berupa media dan literatur beserta advertising bener-bener mempengaruhi banget bagaimana manusia atau masyarakat secara kolektif itu bisa melakukan sesuatu. Socioculture juga penting banget untuk para marketer atau para pemasar, pebisnis juga sih. Makanya menurut aku pribadi nih ya, yang namanya ilmu sosiologi, psikologi, marketing itu dibutuhin banget kalau mau jadi market. Sayangnya di Indonesia ini yang aku lihat, sepertinya pembelajaran sosiologi ini tuh lebih eksklusif kalangan tertentu, misalnya kalangan mahasiswa, dosen, atau bahkan ya pelaku sosiologi. Kenapa aku menyimpulkan hal itu? Karena sebenarnya jujur aja nih ya, aku tuh pengen banget dapetin banyak sumber terpercaya yang menjelaskan gimana sih perkembangan romantisme di Indonesia saat itu. Cuman memang aku nggak dapet gitu loh. Kebanyakan kalau misalnya aku cari tentang romantisme, yang keluar adalah dongeng-dongeng atau legenda-legenda putri dan raja zaman dulu, atau enggak malah tempat-tempat romantis, honeymoon gitu. Kan bikin jiwa gue sebagai orang yang belum menikah jadi kayak udahlah, aku tidak sanggup nih riset lagi. Aku pengen honeymoon, tapi nggak punya suami. Loh. So, aku berharap banget mulai sekarang dan ke depannya masyarakat mungkin lebih tertarik juga sama sosiologi, karena ilmu ini tuh berguna untuk mengkaji marketing atau ekonomi atau politik. Pokoknya banyak banget kok sebenarnya impact-nya. Supaya aku kalau misalnya cari tahu lagi nih soal Indonesia ya banyak gitu sumber yang terpercaya. Meskipun dalam pembuatan video ini aku risetnya memilih sumber-sumber yang terpercaya, yang sumbernya bisa aku cantumin di blog aku, linknya ada di bawah, dicek aja. Tapi aku saranin banget kalau kalian tertarik, kalian riset lagi deh. So itu dia hasil dari Kepo Random Things aku. Semoga berguna buat kalian dan kalian juga suka. Kalau kalian suka dengan video ini, kasih romantic gesture dong ke aku dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya bisa kepo random things lagi sama aku, Ajang, di Inside Ajang's Box. Thank you so much for watching. I'll see you in the next Kepo Random Things. Bye-bye!